Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada, minggu ini kita merayakan masa penantian hadirnya Roh Kudus. Allah kembali meneguhkan kita dengan kasih-Nya, supaya kita dapat mengalirkan kasih. Mari kita bangkit berdiri, memulai ibadah kita dengan pujian Yesus memanggil. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat bakal. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang di rumah yang kekal. Jangan kau lupa Ia serta perintah kasih-Nya, patuhilah. Mari dengar lembut suaranya, anakku datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang di rumah yang kekal. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudaraku, kasih dan kebencian adalah rasa yang sering kali singgah dalam hati kita. Keduanya sama-sama memiliki kekuatan besar untuk menguasai hati kita. Dan kita diberi kebebasan untuk memilih mana yang akan bertahta dalam hati kita, kasih ataukah kebencian. Pilihlah kasih, supaya kita dapat mengalirkan kasih itu kembali. Datanglah
kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita mengakui dosa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, pada saat ini kami berdoa mohon pengampunan atas dosa-dosa yang sudah kami perbuat, yang disengaja maupun yang tidak disengaja kepada sesama saudara. Terlebih kami sering melupakan Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Tuhan Yesus yang Maha Baik, ampuni kami bahwa kami yang sering berubah sikap, berubah kemantapan hati karena situasi yang menjauhkan kami kepada Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Ya Tuhan yang baik, atas diri kami sendiri, sudilah kiranya Tuhan mendengarkan pengakuan dosa kami secara pribadi. Inilah pengakuan kami dalam rahmat-Mu dan kasih-Mu. Kami memohon pengampunan, belas kasih karunia, dan bersihkanlah ya Tuhan dosa kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan berserah. Amin. Saudaraku, mari kita bangkit berdiri, kita sambut anugerah Tuhan. Dan inilah berita anugerah Tuhan bagi kita melalui 1 Petrus pasal 3 ayat 18a. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Syukur kepada Allah, sebab dosamu telah diampuni. Aku milik-Mu, Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama mohon pimpinan Tuhan, kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur kepadamu sebab kami boleh merasakan kasih-Mu yang mengalir di dalam hati kami. Saat ini di dalam persekutuan kami percaya Engkaulah yang telah mempersatukan kami di dalam ikatan Roh Kudus-Mu. Dimanapun kami berada, kami boleh menyatukan hati dan mengarahkan hati kepadamu. Kami ingin mendengar dan merenungkan firman-Mu, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu boleh menjadi pelita di dalam kehidupan kami,
dan kami dimampukan oleh kekuatan Roh Kudus-Mu untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 21. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudaraku, zaman sekarang ini orang semakin merasakan susah. Keadaan yang semakin berat membuat orang mau melakukan apa saja untuk bisa bertahan. Dan banyak orang yang kemudian berusaha untuk mencari jalan pintas untuk menyelesaikan masalahnya. Terlebih sekarang ketika orang sudah tidak lagi punya pemasukan untuk biaya hidupnya, karena dia sebelumnya itu harus bekerja harian. Yang bekerja harian itu merasakan dampak yang luar biasa. Jangankan mereka yang sebelumnya itu bekerja dengan rutin mendapatkan penghasilan bulanan pun tiba-tiba mendapatkan hal yang berbeda. Ya, bahkan ada banyak yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Nah, tapi di dalam keadaan seperti itu, banyak orang yang berusaha untuk mengatasinya, menghibur hatinya, dan salah satunya adalah Pak Martin. Dia adalah guru musik anak saya. Dia itu menciptakan sebuah lagu yang mau mengungkapkan kegalauannya, kegundahannya, tetapi itu adalah sebuah ekspresi saja. Dan lagunya itu seperti ini. Duitku siki ora nana, wis ora tayeng ngapa-ngapa. Arep kerja sikira bisa, sebab diganggu nang corona. Apa kudu tuku tuyul, apa kudu tuku tuyul, apa kudu tuku tuyul. Sing kerjane nang omah, sing kerja ra ngapa-ngapa. Apa kudu tuku tuyul, apa kudu tuku tuyul, apa kudu tuku tuyul. Sing kerjane nang omah, ra kerja duit wis teka. Saudaraku, lagu tadi mau menggambarkan tentang situasi tinggal di rumah saja, sementara kebutuhan itu harus terus dipenuhi. Lah bagaimana caranya supaya mendatangkan uang? Apa harus beli tuyul saja?
beli tuyul saja sehingga kemudian uang datang sendiri, dia tetap tinggal di rumah. Lagu itu memang lagu komedi, tetapi hal itu mau mengungkapkan betapa pada saat ini orang banyak yang mengalami kesulitan dalam keadaan yang semakin hari semakin mendesaknya untuk berbuat sesuatu, untuk melakukan sesuatu sehingga keadaannya akan tetap bertahan atau setidaknya mereka mampu untuk memenuhi kebutuhan hari itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa kondisi saat ini adalah situasi yang memang benar-benar sulit bagi banyak orang. Semakin lama, semakin dirasakan berat. Dan kalau kita melihat juga di tayangan-tayangan televisi ketika film anak-anak juga banyak disuguhkan tentang makhluk-makhluk, misalnya ibu peri, tentang makhluk-makhluk yang bisa mendatangkan kemudahan, misalnya Doraemon, dan lain sebagainya yang bisa membuat mereka itu menyelesaikan masalah mereka dengan cepat. Nah, hal itu yang kemudian menggiurkan orang untuk mencari dan menemukan solusi dengan cara yang mudah. Tetapi pada saat ini mari kita lihat bahwa di dalam hidup kita bersyukur kita sebagai orang percaya mendapatkan penolong dan penghibur bagi kita di dalam menghadapi situasi yang mungkin kita juga tetap rasakan sulit. Dan itulah sebabnya pada saat ini firman Tuhan mengatakan bahwa roh kebenaran itu akan diberikan oleh Yesus Kristus yang disebut sebagai Parakletos, roh penghibur dan roh penolong. Penghibur dan penolong bagi orang-orang percaya untuk melakukan tugas panggilan di dalam hidup ini. Sehingga orang-orang percaya tidak mencari jalan pintas di dalam menjalani hidupnya, tetapi orang-orang percaya boleh tetap melakukan tugas panggilan hidupnya seturut dengan rancangan Tuhan menciptakan dia. Dan jika saat ini tema ibadah kita itu adalah mengalirkan kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dipanggil untuk mengalirkan kasih. Sebagaimana minggu-minggu sebelumnya tugas panggilan orang percaya itu adalah untuk menjadi saluran berkat, untuk melakukan tindakan-tindakan kebaikan, untuk melakukan berbagai macam hal untuk menolong sesama. Tetapi manakala kita sendiri berhadapan dengan situasi sulit, manakala kita sendiri juga harus berjuang untuk mencukupkan kebutuhan hidup kita sendiri, dan kita sendiri juga terus berupaya untuk mendengarkan dan berusaha untuk melakukan panggilan Tuhan, kita seringkali merasa putus asa. Sebab apa? Kadang-kadang kita merasa untuk diri sendiri kita merasa bahwa kita membutuhkan belas kasihan. Lalu bagaimana caranya supaya kita itu dapat melakukan tugas panggilan tersebut? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya pada saat ini kita bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan tahu betul apa yang kita butuhkan. Saudaraku, Yohanes 14 ayat 18 mengatakan, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu." Firman ini dikatakan oleh Yesus hendak menegaskan kepada murid-muridnya jaminan bahwa dia sebagai Allah tidak akan pernah meninggalkan murid-muridnya dan juga tidak akan pernah meninggalkan kita orang percaya. Karena itu sebagaimana yang dikatakan ayat sebelumnya, ayat 16, "Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran." Saudaraku, roh kebenaran atau Parakletos atau yang disebut di sini sebagai seorang penolong yang lain, yaitu seorang yang dipanggil untuk datang menolong pada saat kesulitan. Parakletos menolong manusia dalam kelemahannya untuk memberi kemampuan menjalani hidup dan melakukan tugas panggilan hidup. Dan Parakletos ini, saudaraku, tidak hadir pada sembarang orang. Hanya orang yang percaya kepada Allah sajalah
yang akan menerima dan merasakan kuasa dan kehadiran Parakletos atau Roh Kudus. Sebab apa? Di dalam ayat 17 di situ dikatakan, itulah sebabnya dikatakan bahwa dunia tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk dapat merasakan hadirnya dan terlebih karya Parakletos di dalam kehidupan kita harus menjadi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Allah, percaya kepada Kristus. Dan kita bisa melihat bukti bahwa kita percaya adalah bahwa kita mengasihinya. Dan bukti bahwa kita mengasihinya itu adalah menuruti segala perintahnya. Sehingga kemudian dikatakan baik dalam ayat 15 maupun 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Roh Kudus atau Parakletos yang disebut sebagai roh penolong dan roh penghibur, yang disebut juga sebagai roh kebenaran, dia sendiri yang akan menuntun kita, yang menghibur dan menolong kita ketika kita berusaha untuk mengenapi panggilan Tuhan, untuk mengalirkan kasih ataupun tugas panggilan hidup yang Tuhan nyatakan kepada kita. Dan roh kebenaran itu adalah roh yang akan terus menuntun kita, mengingatkan kita kepada ajaran yang telah Tuhan Yesus nyatakan dan teladankan dalam hidup kita. Saudaraku, semasa hidup Kristus di dunia, Dia selalu mengajarkan dan memberikan teladan. Ajaran-ajaran itulah yang akan terus diingatkan oleh Roh Kudus di dalam diri kita. Sehingga dengan demikian, sekalipun kita berada di dalam kondisi dan keadaan yang mendesak kita untuk mengambil jalan pintas, kita tetap akan teguh berjalan di jalan kebenaran. Kita tidak akan tergoda untuk menyimpang ke jalan ke kanan ataupun ke kiri. Kita tidak akan tergoda untuk mencari pertolongan pada kuasa-kuasa lain di luar Tuhan. Kita tetap akan ingat pada ajaran Kristus. Dengan demikian, seluruh hidup kita itu akan mengarahkan kita kepada kebenaran. Dan kebenaran itu akan membuat kita mampu untuk menjadi orang-orang yang memuliakan Dia, mampu untuk menjadi orang-orang yang akhirnya dapat menggenapi tugas panggilan kita sebagai alat yang mampu mengalirkan kasih. Dan kita tidak akan takut, kita tidak ragu untuk menjadi orang yang bersedia mengalirkan kasih. Sebab apa? Sebab ibarat bambu yang dipergunakan oleh para petani mengalirkan air ke sawah, ke ladang milik mereka. Bambu itu kalau dia terus mengalirkan air dari sumbernya, bambu itu akan tetap menjadi bambu yang basah dan dia tidak akan mudah patah. Dia tidak akan mudah hancur retak karena sengatan matahari. Karena apa? Ketika dia terus mengalirkan air, bambu itu akan terus basah. Di dalam hidup kita, kalau kita bersedia untuk mengalirkan kasih, jangan takut bahwa kita sendiri akan mengalami kekeringan. Sebab apa? Sang sumber kasih itu, sang sumber berkat itu akan mencukupi kita terlebih dahulu. Akan membuat kita sendiri juga mengalami kondisi yang tetap mampu bertahan. Sehingga panas matahari itu bahkan tidak akan menyakiti kita. Dan segala kondisi yang kita alami itu tidak akan membuat kita akhirnya berpaling meninggalkan Tuhan. Karena itu, saudaraku, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, barang siapa mengasihi Tuhan, maka dia akan menuruti perintahnya. Dan barang siapa menuruti perintahnya, maka Tuhan akan mengasihi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadi orang-orang yang percaya dengan menunjukkan melalui
kesediaan kita untuk mengasihi Dia yang kita percayai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita menunjukkan bahwa kita ini adalah orang yang percaya kepada Allah melalui kasih kita kepadanya. Dan kasih kita itu akan terbukti melalui kesediaan kita untuk mengikuti perintahnya. Dan jangan khawatir, sebab Roh Penghibur, Roh Penolong itu akan menolong kita, akan menyertai kita, bahkan sampai pada akhir zaman. Amin. Saat teduh bagi kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersatu dengan gereja di seluruh dunia pada masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan terbaik kita kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui transfer ke rekening BCA yang tertulis di layar, atau dapat dimasukkan ke dalam amplop persembahan dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di kantor gereja, atau pada saat ibadah dilaksanakan kembali seperti biasa. Firman Tuhan yang menjadi dasar persembahan syukur kita diambil dari 1 Tawarikh 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah persembahan yang kami berikan kepadamu. Dan ucap syukur, itu kehendak-Nya. Mari kita menyatukan hati kita untuk menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, Engkau adalah sumber kasih. Kami bersyukur kepadamu sebab kami boleh merasakan hidup kami sebagaimana kami ada saat ini. Saat ini Tuhan, firman-Mu boleh kembali meneguhkan kami. Panggilan hidup kami adalah untuk menyatakan dan mengalirkan kasih yang telah terlebih dahulu Engkau curahkan di dalam hati kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Dan kami menyatukan hati di dalam doa syafaat ini, mendukung pergumulan saudara-saudara kami. Kami tahu Tuhan bahwa kami
kerap kali berhadapan dengan persoalan-persoalan hidup yang kami rasakan begitu berat. Dan semakin hari semakin kami rasakan berat. Terlebih pada saat ini ketika kami masih terus harus berdiam diri di rumah. Kadang-kadang secara nalar manusia, kami tidak tahu lagi bagaimana kami harus menjalani hidup ini. Tetapi kami tahu Tuhan bahwa Engkau memberikan kepada kami hikmat-Mu, sehingga kami mampu terus bertahan dan mampu menjalani hidup ini dengan lebih baik. Mampukan kami Tuhan untuk bersama dengan pemerintah dan juga bersama dengan orang-orang di sekitar kami yang berupaya untuk berjuang melawan COVID-19. Tuhan berkati Tuhan supaya kami terus dimampukan untuk merendahkan hati kami, sehingga dengan kerendahan hati kami mau taat pada peraturan yang berlaku. Demikian juga kami terus mendukung di dalam doa-doa kami bagi pergumulan saudara-saudara kami yang saat ini tidak dapat kami jumpai secara tatap muka. Biarlah doa kami yang terus kami panjatkan, yang terus kami satukan di dalam hati kami masing-masing, kami boleh terus saling mendukung dan menguatkan. Tuhan limpahi saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan karena persoalan ekonomi dengan berkat-Mu. Dan mampukan kami juga untuk menjadi bagian dari karya Tuhan untuk menyalurkan berkat bagi mereka. Kami juga bersyukur kepada-Mu Tuhan atas segala berkat yang Tuhan terus limpahkan di dalam kehidupan kami. Kami percaya, walaupun kadang-kadang kami merasa takut bagaimana kami mencukupkan kebutuhan kami, namun Engkau adalah Allah yang menyediakan. Karena itu pada saat ini kami juga mengumpulkan persembahan bagi-Mu. Biarlah persembahan ini juga bermanfaat untuk mendatangkan berkat dan juga sukacita, sehingga bukan hanya kami sendiri yang merasakan berkat-Mu, tetapi orang-orang lain juga boleh merasakan berkat Tuhan. Berkati persembahan kami ini Tuhan, berkati para penatua yang mengelolanya. Biarlah persembahan ini juga boleh mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Inilah doa kami Tuhan yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi engkau dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus engkau berlimpah-limpah dalam pengharapan. Haleluya.